Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan selalu kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki hadis yang ke-57 dalam babus sidq, yaitu bab kejujuran. An Abi Thabit, dari Abu Thabit, waqila Abu Sa'id, dan dikatakan Abu Sa'id, waqila Abul Walid Sahal bin Hunayf, dan dikatakan Abul Walid Sahal bin Hunayf, wa huwa badriyun, dan beliau termasuk di antara sahabat yang menyertai perang Badar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashihi. Barang siapa yang memohon kepada Allah Ta'ala asy-syahadah, yaitu kesyahidan, meninggal dalam keadaan syahid. Siapapun yang meminta bisidqin, dengan penuh kejujuran, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, Allah akan sampaikannya kepada kedudukan para syuhada, wa imma ta'ala firashihi, meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1909 ya, di dalam kitab Muslim, dan 57 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mencantumkan hadis ini dalam bab kejujuran. Ada satu ragam atau bentuk bagian dari kejujuran. Salah satunya adalah jujur ketika kita meminta. Dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita ini minta diwafatkan dalam keadaan syahid. Sebab kematian syuhada adalah kematian tertinggi. Syahadah, kesyahidan ini derajat setelah as-siddiqin ya, setelah siddiqin. Yani alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Jadi wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang Allah karuniakan nikmat itu siapa? Para nabi. Yang kedua adalah para siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur. Dan yang ketiga adalah derajat para syuhada. Hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ya kepada kita. Jadi siapapun yang meminta, nah ini tentu permintaan, permohonan yang dilandasi oleh kejujuran, nah, maka Allah akan sampaikan kedudukan tinggi ini, kedudukan level ketiga setelah nabi, siddiqin, dan juga syuhada. Hadirin rahimakumullah, tentu ini sebuah prestasi atau nilai kedudukan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keutamaan. Mereka-mereka yang diwafatkan dalam keadaan syahid itu lebih dari 10 ya, keistimewaan. Mereka tidak akan pernah merasakan sakitnya sakaratul maut. Tak lebih keluarnya nyawa itu seperti disemut mereka digigit oleh semut ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan kali pertama ketika ruhnya dicabut oleh Allah. Allah akan amankan daripada siksa kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala akan langsung masukkan ke dalam surganya. Nyawa orang-orang yang mati syahid berada di tembolok-tembolok burung
menikmati buah-buahan surga. Maka mereka sudah dimuliakan oleh Allah dengan surga sebelum yang lainnya. Tidak ada kematian orang yang meninggal yang ingin kembali ke dunia lalu ingin mendapatkan kemuliaan syahid selain daripada orang-orang yang mati syahid. Makanya dalam surat Yasin itu Allah abadikan kan, andailah mereka itu mengetahui ya wa ja'alani minal mukramin, ya, di dalam bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andai kata mereka itu mengetahui apa yang Allah siapkan, kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, niscaya mereka akan ingin berebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dan tegaskan orang yang mati di jalan Allah, maka mereka itu hidup. Jadi hidup dalam kehidupannya, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati fisiknya saja, tapi mereka sesungguhnya hidup dalam kehidupannya dan mereka dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara keutamaannya juga mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat memberikan syafaat kepada siapa? Keluarganya, 70 keluarganya yang hak untuk masuk ke dalam neraka. Maka hadirin, ini satu nilai keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan syuhada. Maka ketika kita meminta kepada Allah, inni as'aluka syahadata fi sabilik, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau wafatkan aku dalam kesyahidan di jalanmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kedudukannya, nilainya, keutamaannya, kemuliaan orang yang mati syahid ini walaupun kita meninggal di atas tempat tidur. Jadi, dan banyak ragamnya. Para ulama katakan di antara orang yang disaksikan dalam kesyahidan itu adalah orang-orang yang pertama disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin dalam syarah kitab ini, bahwasanya para ulama mereka itu adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi ini yang menerangkan hukum-hukumnya. Maka mereka itu syahadah. Makna syahadah itu artinya apa hadirin? Syahadat, mempersaksikan. Ya, kita itu menyaksikan, jadi menyampaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan surat Ali Imran ya, ayat 18, kedudukan orang-orang yang berilmu. Dan agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang berilmu, senantiasa berada dalam lingkaran ilmu, berusaha untuk menjadi penuntut ilmu dengan sebuah doa dan harapan mudah-mudahan kita digolongkan mereka, meskipun kita ini tidaklah termasuk mereka. Maka para ulama itu seperti itu, kita dekat-dekatkan, mudah-mudahan kita digolongkan dengan mereka. Ini sebab kedudukan yang sangat tinggi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm, surat Al-Imran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan, Allah mempersaksikan atas dirinya bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, malaikatnya, level yang ketiga wa ulul ilm, yaitu orang-orang yang berilmu, para ulama. Jadi kedudukan yang begitu prestisius, sangat tinggi, para ulama sejajar dengan para malaikat dalam kesaksian kepada la ilaha illallah. Maka ini adalah sebuah dorongan Allah Subhanahu wa ta'ala menarik kepada kita, golongkanlah kalian, dekat-dekatkanlah kehidupan kalian dengan ilmu. Sebab ini yang akan mengangkat derajat kita, bahkan sampai derajat kedudukan para malaikat. Allah sejajarkan para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu dengan para malaikatnya. Ini kedudukan yang amat istimewa. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Maka mudah-mudahan seperti ini hadirin mendorong kita, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, umat Islam ini memakmurkan lagi majelis taklim. Sebab di sini sumber kemuliaan kita.
Dan para ulama ahli tafsir mereka banyak tidak sedikit yang mentafsirkan wasyuhada adalah para ulama. Asyuhada adalah para ulama, sebab mereka itu adalah saksi-saksi hukum Allah di atas permukaan bumi. Maka ketika kita melibatkan diri, menyibukkan diri kita selalu berada dalam bingkai orang-orang yang berilmu, menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk golongan mereka. Andai kata Allah wafatkan kita sedang kita ini masih terlibat, masih bergelut, kita ini masih menuntut ilmu, mudah-mudahan kita pun mendapatkan derajat syuhada ini. Sebagaimana banyak ulama ahli tafsir yang disebutkan syuhada di situ adalah para ulama. Karenanya mendorong kepada kita untuk senantiasa berada dalam ilmu. Termasuk syuhada para ulama atau Nabi SAW juga sebutkan orang yang mereka diuji oleh Allah meninggal saat bitta'an karena kena penyakit ta'un atau wabah penyakit. Mereka itu adalah orang-orang yang syahid. Wal baqan, orang-orang yang meninggal karena sakit di perut. Wal harq, orang yang meninggal karena terbakar. Wal gharq, orang-orang yang meninggal karena tenggelam. Maka mereka ini seluruhnya orang-orang yang dicatat oleh Allah. Berat memang hadirin, orang tenggelam, orang jatuh, orang terbakar. Orang yang sakit di perut ini luar biasa sakitnya. Kita sakit perut melilit, luar biasa. Maka beratnya ujian, beratnya satu musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, kalau disikapi dengan kesabaran, maka nilai balasannya sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa. Maka mereka ini termasuk di antara yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk juga wanita yang meninggal karena melahirkan. Maka mereka pun juga dimuliakan dengan kesyahidan yang disebut dengan syahid akhirat. Kemuliaannya, kedudukannya mereka dapat, walaupun pengurusannya seperti pengurusan umumnya jenazah. Kecuali satu saja yang syahid, yang tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, langsung ditanam, dikubur sebagaimana apa adanya, yaitu meninggal di jalan atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk syuhada, dan ini syuhada yang tertinggi, orang yang meninggal di jalan Allah karena membela agama. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah karena membela agama. Tentu ini tingkatan yang tertinggi. Jadi tingkatan yang tertinggi, dzirwatu simanil Islam al jihadu fisabilillah. Puncak dari puncak dari nilai kedudukannya yang Allah siapkan di dalam Islam ini adalah orang-orang mujahid. Orang-orang yang meninggal mereka dalam keadaan membela agama. Hadirin, membela agama. Dan dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, tentu mereka yang membela jujur karena ingin meninggikan kalimat Allah. Makanya dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ketika Rasulullah SAW ditanya dalam hadis Bukhari juga, ya Rasulullah, su'ila anir rajuli yuqatalu syaja'atan. Ada seseorang yang ditanya oleh Nabi SAW, ada orang yang meninggal karena untuk apa? Ya, biar dia mendapatkan, oh ini sang pemberani, sang pahlawan. Wa yuqatalu hamiyatan. Ada juga orang yang berperang sampai meninggal tapi dalam keadaan fanatik terhadap negara. Hamiyah itu kelompok, suku, bangsa. Jadi bangsa. Wa yuqatilu liyura makanahu. Atau dia berperang agar dia tampak kedudukannya. Ayyudzalika fi sabilillah. Ketika Nabi ditanya, mana ya Rasulullah? Adakah orang yang berperang karena dia ingin disebut pemberani, pahlawan, atau biar disebut nanti dia adalah orang yang banyak berjasa, atau untuk membela satu kelompok, satu kaum dan seterusnya? Atau apa ya Rasulullah? Mana di antara mereka itu yang fisabilillah? Maka Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Maka jawaban Nabi, orang yang berjuang fisabilillah itu, kalau tujuannya itu apa? Meninggikan kalimat Allah. Bukan kalimat diri, bukan figuritas, bukan mungkin kekauman, bukan, termasuk juga kebangsaan. Nasionalisme
kalau tidak dibingkai dan diniatkan untuk menjaga kalimat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, maka pun juga tidak mendapatkan ini. Kalau hanya misalkan hanya karena negeri, jadi khawatir nggak dapat ini, maka disinilah pentingnya niat di situ. Ketika kita bela negara, ini para tentara, para polisi dan lain sebagainya, maka sisipkan niat. Untuk apa kita berjuang untuk negara ini, untuk bangsa ini, agar Allah menyelamatkan agama ini. Sebab dengan keberadaan negara, maka agama itu akan terjaga. Ya, kalau negara nggak ada, kacau itu Pak. Nggak bisa kita majelis taklim, nggak bisa kita sholat berjamaah, isinya perang terus kan. Makanya adanya negara, keamanan itu satu perkara nikmat yang luar biasa. Wa ja'alahum alladzina at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, kita ini diselamatkan dari kelaparan dan diberikan keamanan. Maka ini yang harus penting, agar menyisipkan apapun harus yang paling utama itu kalimatullahi hiyal ulya. Termasuk hadirin orang yang meninggal karena membela hartanya maupun dirinya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, "Ara'aita ya Rasulullah in ja'ani rajulun yatlubu mali?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang ingin merampok hartaku? Qala, maka Nabi menjawab, "La tu'tihi malak." Kau jangan serahkan hartamu itu. Qala, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana kalau dia kemudian menyerangku, ingin membunuhku? Qala, "Qatilhu." Balik kau serang dia. Qala, "Ara'aitahu in qataltuhu?" Bagaimana kalau kemudian aku sampai harus membunuhnya? Ini kan aku punya harta, mau dirampas, mau dirampok, ya. Kita ini mau mau dibunuh dan seterusnya. Maka kalau engkau diperangi, kau bela diri. Jangan diam kan, begitu kan. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Apa jawab Nabi? Kalau engkau sampai membunuh dia, huwa finnar. Dia di neraka. Engkau enggak salah. Qala ara'aita in qatalani? Tapi ya Rasulullah, kalau sebaliknya aku yang terbunuh. Qala fa anta syahid. Maka sesungguhnya engkau syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Bagaimana kalau aku kemudian sebaliknya membunuh? Huwa finnar. Dia di neraka. Maka hadirin, ini jelas ya, orang yang membela dirinya, orang yang membela hartanya, orang yang membela keluarganya, misalkan dia dirampok, dia bela diri, andai kata harus membunuh, dia membela diri, tidak masalah. Hukumnya dia tidak berdosa. Walaupun mungkin secara hukum perdata kita pasti akan disidang ya, tetapi secara hukum agama, karena kita membela diri, itu nggak ada konsekuensi. Bahkan kalau sampai kita membunuh, dia di neraka itu. Sebab apa? Dia meninggal dalam keadaan bermaksiat, ingin membunuh saudaranya, ingin menghabisi dan menghilangkan nyawa saudaranya, maka dia dalam keadaan maksiat. Makanya Nabi SAW sebutkan dia di neraka. Kalau kita yang terbunuh, kita syahid. Kita syahid. Maka hadirin, ini juga janji Nabi SAW. Dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man qutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, kita mau dibunuh orang lalu kita membela diri, "Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang membela untuk keluarganya mau dibunuh, ya, maka kemudian kita membela, fahuwa syahid, dia syahid. "Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang membela karena hartanya, jadi membela harta kita sampai kemudian meninggal, maka ini pun juga syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ini derajat kedudukan orang yang mati syahid. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar tadi, minimalnya kita meminta. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Khalid bin Walid, beliau ketika sudah ratusan pertempuran jadi panglima, sampai tidak ada sejengkal pun di tubuhnya itu kecuali luka-luka isinya. Pengen mati syahid, tapi nggak mati-mati juga. Beliau nggak meninggal. Sampai di masa akhir hayatnya, beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, ketika meninggal di tempat tidurnya itulah, beliau itu dalam keadaan sedih, menangis. Datanglah sahabat Abu Hurairah. "Wahai, apa yang membuatmu tangis? Apakah engkau nggak meninggalkan dunia ini?" "Tidak sama sekali. Bukan yang aku tangis ini mau meninggalkan ya anak, istri,
dunia dan isinya, tidak. Tapi yang aku sedihkan itu kenapa aku nggak meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal di atas medan jihad. Itu yang diinginkan oleh beliau, cita-citanya itu, tapi nggak meninggal di atas medan jihad. Maka dibacakan hadis ini. Jadi untuk memberikan hiburan bahwasanya siapapun yang telah meminta kesyahidan dan jujur, bukan lagi hanya sekedar ucapan, tapi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau buktikan itu kejujuran untuk minta syahid itu dibuktikan dengan apa? Terlibat dalam perjuangan agama. Itu kan buktinya ya hadirin. Jadi oleh karenanya kita ini kalau asal minta, semua orang bisa minta. Tapi kan Allah ingin tahu, jujur nggak dia ini? Jujur nggak dia ini? Maka hadirin, untuk membuktikan niat permintaan kita ingin meninggal mati syahid, di antaranya tadi silahkan. Jadi kita ambil posisi-posisi, kita terlibat dalam ilmu, maka mudah-mudahan orang yang terlibat kesibukan dalam rangka untuk apa? Mencari, menggali, kemudian mempelajari, menyebarkan ilmu, mudah-mudahan termasuk yang syuhada juga. Jadi kan para ulama itu syuhada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau andai kata misalkan hadirin kita diberikan sakit oleh Allah, sakit di paru, sakit di perut, atau mungkin karena apapun, taun dan sebagainya, maka niatkan, sudah sabar. Allah berikan kesabaran, mudah-mudahan dengan apa itu namanya ihtisab. Jadi kalau sakit di perut sampai melilit, bahkan mungkin hadirkan niat ini agar apa? Ya Allah, Engkau karuniakan aku ujian ini, perutku begitu sakitnya, bahkan kadang-kadang mungkin pingsan berkali-kali, nggak tahan Pak, sakit di perutnya kan, itu sakitnya luar biasa. Dan andai kata dihadirkan ini, mudah-mudahan Allah akan angkat derajatnya dan seterusnya. Maka hadirin, di antara bukti kejujuran kita meminta agar diwafatkan dalam kesyahidan itu adalah kita melibatkan diri dalam perjuangan agama. Itu tadi kan, siapapun yang berjuang agar kalimat Allah ditinggikan, agar kalimat Allah ditinggikan, maka mereka mujahid. Maka jadikan kita ini, lisan kita, tulisan kita, sikap kita, tindakan kita, insya Allah dalam rangka untuk i'la'i kalimatillah. Saat kita mengajar, niatkan i'la'i kalimatillah melalui mengajar kita. Saat kita mencari rezeki, yani semuanya kita mencari rezeki, jadikan bahwasanya itu bagian dari i'la'i kalimatillah. Bagaimana cara mencari rezeki yang i'la'i kalimatillah? Jaga kejujuran, ambil yang halal, jauhi dengan yang haram. Kita ingin meninggikan kalimat Allah. Kalau jadi pejabat, jadi penguasa, jadi pemimpin, maka ini lebih lagi ini arena yang luar biasa. Adalah arena jihad fisabilillah, berjuang bagaimana menata umat, mensejahterakan masyarakat, jadi menegakkan nilai-nilai kebenaran ya. Nah, insya Allah itu bagian dari jihad li'a'i kalimatillah. Semuanya terbuka hadirin bagi kita. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan kita setiap apa yang Allah amanahkan, Allah berikan tanggung jawab, sisipkan. Niat sebagai pembuktian mangqatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Berjuang agar agama Allah ini makin tinggi. Jangan sampai hadirin kita menjadi celah Islam ini hancur gara-gara kita. Jangan sampai gara-gara kita ini Islam menjadi redup, agama ini menjadi lemah, agama ini menjadi hancur. Maka kita pun juga akan dituntut ini. Jadikanlah masing-masing kita, melalui kita masing-masing, kemampuan kita, potensi kita, kekuatan yang Allah amanahkan kepada kita, menjadi pintu agama ini semakin mulia. Maka itulah insya Allah para pejuang dalam agama. Jadi menjadikan masing-masing kita orang-orang yang senantiasa menegakkan agama. Baik, ini hadis yang ke-57, jujur dalam meminta agar diwafatkan dalam kesyahidan. Dan ini salah satu nilai keutamaannya. Walaupun meninggal di atas tempat tidur, Allah akan sampaikan nilai dan derajatnya. Hadis yang ke-58, hadirin, agak cukup panjang sedikit, tapi intinya hampir sama. Jadi kejujuran kita dalam berjuang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wasalamuhu alaihim." Ada salah seorang nabi di antara para anbiya. Nabi menceritakan tentang kisah nabi sebelum Rasulullah SAW. Faqala liqaumihi, lalu kemudian dia berkata kepada kaumnya, "La yatba'anni rajulun malaka bud'atan ra'in wa huwa yuridu ayyabniya biha." Jangan mengikuti aku seseorang yang sedang menahan. Menahan apa? Menahan keinginannya kepada istrinya. Sedang dia ingin menggauli istrinya begitu. Jangan mengikuti aku dalam pertempuran ini. Walamma yabni biha, dan sampai dia kemudian apa? Ya, menyampaikan, menunaikan hasratnya itu. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha, dan jangan mengikuti aku dalam perjuangan ini seorang pun yang sedang meninggikan atau membangun rumahnya lalu masih belum selesai atapnya. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin, dan tidak menyertai aku seseorang yang baru membeli kambing atau membelikan onta, wa huwa yantadhiru auladaha, sedang dia menunggu kelahiran ontanya sedang bunting. Faghaza, lalu kemudian ikut dalam pertempuran. Fadana minal qaryati salatul asr au qariba min dzalik, maka pada waktu telah sampai pada satu kampung pada waktu sholat asar atau mendekati sholat asar, faqala lisyamsi, maka kemudian sang nabi ini mengatakan kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, engkau wahai matahari diperintahkan, aku pun juga diperintahkan. Allahumma ihbisha alaina, ya Allah tahan matahari ini. Fahubisat, maka matahari itu tertahan, tidak bergerak. Hatta fatahallahu alaihi, sehingga kemudian Allah berikan kemenangan. Fajama'al ghanaim, lalu kemudian mengumpulkan harta rampasan perang. Faja'at litakuluha falam tat'amha, maka dulu di zaman sebelum Nabi, harta rampasan perang itu kalau diterima dimakan oleh api. Maka datanglah api, ternyata enggak mau makan. Apinya enggak mau bakar. Faqala inna fikum ghulula, ini ada yang khianat ini. Dulu hadirin, sebelum kita harta rampasan perang itu diharamkan. Sedikit pun enggak boleh diambil. Harus semuanya dikembalikan kepada Allah dan nanti akan dibakar oleh api. Dibakar oleh api. Nah, ini apinya enggak mau bakar. Maka sang Nabi itu mengatakan, ini ada yang khianat ini. Ini ada yang nilap ini. Ada yang menyembunyikan ini. Jadi Allah tahu. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Tolong setiap satu orang kabilah, ada utusan kabilah. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Maka tatkala itulah kemudian tangannya ini lengket dengan tangan nabinya. Tangan nabinya. Faqala fikumul ghulul. Ini ada yang nilap barang rampasan. Fal yubayyi'ni qabilatuk. Maka kemudian mana kabilah yang lain? Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi. Maka menempel di tangan Nabi ini 2-3 daripada beberapa orang yang dikatakan fikumul ghulul. Ada yang enggak jujur ini, ada yang enggak amanah, ada yang disembunyikan, enggak semuanya dikumpulkan. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin minadz dzahab. Maka kemudian itulah dikeluarkan, yaitu emas sebesar kepala kerbau. Emas kepala kerbau, Pak. Ini betul, bi ra'si mithli ra'si baqarah. Baqarah kan kerbau. Itu emas, itu besarnya sekepala kerbau itu. Berapa kilo itu, Pak ya? Fa wada'aha, maka diletakkanlah emas itu. Faja'atin naru fa akalatha, maka kemudian dibakar oleh api. Falam takhillal ghanaim li ahadin qablana, dan harta rampasan perang itu tidak dihalalkan untuk kaum sebelum kita. Tsumma ahallallahu lana ghanaim, kemudian Allah halalkan untuk kita umat ini. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana, ketika Allah mengetahui lemahnya kita, sehingga Allah kemudian halalkan. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 3124 dan Imam Muslim nomor 1747 dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, intinya memang tadi kejujuran. Dalam di sini kejujuran ketika kita menghadapi godaan. Memang ini godaan apa? Harta yang bukan hak kita, mestinya kembalikan seluruhnya. Dan
Rasulullah SAW dalam riwayat ini memberikan banyak sekali pelajaran ya. Di antaranya hadirin rahimakumullah yang bisa kita ambil pelajaran bahwa jihad itu termasuk di antara syariat yang telah lalu. Jadi sebelum kita pun ada jihad. Sebelum kita, maka kita mendapatkan cerita ini. Nabi SAW menceritakan nabi di antara nabi sebelum kita yang menginstruksikan untuk apa? Berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan hanya untuk umat ini, tetapi umat-umat terdahulu pun juga ada jihad dan perjuangan. Yang kedua hadirin rahimakumullah, juga kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Maha mengatur alam semesta ini. Alam semesta ini dalam pengaturan Allah Rabbil Alamin, yang Maha mengatur. Jadi dia tidak berjalan dengan sendirinya. Dia bukan karena ini sudah hukum alam. Orang kalau nggak percaya kepada Allah, memang selalu dia akan mengatakan begitulah alam ini berjalan. Seakan mereka menafikan ada yang mengatur, ada yang menjaga, ada yang menggerakkan. Bahwasanya dia tidak berjalan sendiri. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu beredar pada garis edarnya. Tapi Allah ujungnya dzalika taqdirul azizil alim. Tapi itu semua takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Dia berjalan karena izinnya Allah. Dia berputar karena izinnya Allah. Dia terbit dari timur tenggelam ke barat karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan sendirinya, bukan tabiat. Maka hadirin, Allah di dalam hadis ini kita mendapatkan ketika sang nabi ini sudah mau tenggelam matahari, pertempuran belum juga usai. Maka beliau SAW beliau berharap, wahai matahari, engkau diperintahkan. Engkau itu nggak berjalan sendiri. Engkau itu bergerak karena izin Allah. Engkau itu berjalan karena izin Allah, bukan karena atas kemauanmu. Aku pun juga diperintahkan untuk berjuang. Sama-samalah. Kau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Maka aku mohon kepada Allah, berhenti dulu sampai kami menang. Berhenti Pak matahari. Subhanallah, dengan izin Allah. Berhenti itu matahari. Ini untuk meyakinkan bahwa alam ini bergerak, ada yang mengatur. Bukan hanya berjalan sistem alam saja. Ini orang materialistik yang begini nih. Jadi materialistik hadirin rahimakumullah. Makanya ketika ada matahari terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, ini seluruhnya kita kan langsung kemudian doa kita sholat khusuf, sholat kusuf, mengingatkan bahwa ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, orang kalau nggak beriman kepada Allah malah menikmati foto sana foto sini, tak lebih hanya sekedar tanda-tanda alam saja, menikmati alam, gerhana matahari, cincin. Mereka cari tempat yang strategis, ya kan? Sibuk untuk cari foto terbaik, lupa dengan yang menggerakkan ini. Padahal itu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika terjadi gerhana matahari, Nabi itu begitu tergopoh-gopoh. Bahkan beliau mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah janjikan kepadaku tidak akan engkau siksa selama aku masih hidup. Itu perkataan Nabi ketika terjadi gerhana matahari. Sholat selama-lamanya sholat. Makanya selama-lamanya sholat itu waktu sholat gerhana matahari. Itu rasa takutnya Nabi SAW. Orang sekarang menikmati, cari foto, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena konsep imannya nggak ada. Jadi hadirin rahimakumullah, dia bukan bergerak sendiri. Karenanya ketika orang-orang kafir Quraisy menantang Nabi, Rasul, kalau memang engkau adalah Rasul, buktikan belah itu bulan dengan izin Allah. Nabi SAW meminta agar bulan dibelah menjadi dua, menjadi kenyataan. Bulan dibelah menjadi dua. Pada saat itulah orang-orang kafir Quraisy mengatakan, mata kita disihir nih. Allah turunkan surat Al-Qamar. Yaqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaraw kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Itu perkataan mereka. Dah dekat ini kiamat, bulan dan terbelah. Dan ketika tanda-tanda itu datang, wa iyyaraw kullu ayatin, ketika ayat itu diberikan kepada mereka, yu'ridu, tetap juga mereka ini berpaling sambil mengatakan apa? Wa yaqul sihrun mustamir. Kita sedang disihir. Itulah hati kalau udah keras itu, Pak.
Nantang Allah ketika diberikan, nggak juga beriman. Nggak juga beriman. Maka ketika ayat dan tanda itu sudah diberikan seperti itu, dikunci mereka. Sampai mati nggak akan dapat hidayah. Maka hadirin, matahari, bulan, seizin Allah, belah-belah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semuanya ini diperintahkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin, apapun perintah Allah, angin diperintahkan Allah, air diperintahkan oleh Allah, gunung diperintahkan oleh Allah. Karenanya kalau gunung sampai batuk-batuk, kenapa Allah perintahkan itu batuk? Ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu bergoncang. Ini kita banyak goncangan ini, Pak. Dan makin akhir zaman banyak gempa bumi. Maka manusia semuanya bertanya, wa qalal insanu malaha. Kenapa bumi ini bergoncang? Allah ingatkan itu, bi anna rabbaka auhalaha. Ingat, ini keimanan orang yang beriman. Dia bergoncang tidak bergoncang dengan sendirinya. Allah itu yang perintahkan. Dia bergoncang untuk apa? Mengingatkan kalian, ada dosa yang kalian buat. Ada maksiat yang kalian lakukan. Ada kesyirikan yang kalian tetap lakukan. Maka teguran Allah kepada kita, dia tidak akan banjir, dia tidak akan bergejolak, gempa tidak akan meletus kecuali seizin Allah. Satu saja, taatlah kepada Allah, Allah akan perintahkan, bumi. Makanya dalam surat Al-Anbiya itu, wa qala lil ardi tiya taw'an aw karha. Faqalata ataina ta'i'in. Dalam surat Al-Anbiya. Maka kami mengatakan kepada langit dan bumi, datanglah engkau penuh dengan ketundukan. Maka langit dan bumi mengatakan, qalata ataina ta'i'in. Kami datang ya Allah kepadamu. Langit yang begitu luas, bumi yang begitu besar, mengatakan di hadapan Allah, ataina ta'i'in. Kami akan tunduk di hadapan. Maka atas perintah Allah. Karenanya hadirin, ini prinsip keimanan seorang mukmin. Karenanya insya Allah apa yang terjadi di setiap saat ini adalah seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan di sini tentang apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya hadirin adalah di antara yang menjadi salah satu poin pentingnya dalam bab kejujuran ini, kita dilarang nggak jujur, kita dilarang berkhianat terhadap amanah. Dalam hal di sini ceritakan ketika harta rampasan perang pada waktu itu diharamkan, tidak boleh diambil. Itu yang disebut dengan ghulul. Ghulul, para ulama katakan ghulul itu apa? Hak umum, hak masyarakat umum, itu ghulul. Man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengkhianati milik bersama, itu termasuk ghulul. Maka hati-hati, kalau itu bukan kepemilikan pribadi, jangan kita anggap itu kepemilikan pribadi. Sampai saking hati-hatinya Umar bin Abdul Aziz itu, Masya Allah ya, beliau itu waroknya, kalau datang tamu kepada beliau, kau untuk urusan apa nih? Urusan kita ke atau urusan negara? Kalau urusan negara tetap dinyalakan itu lampunya, sampai begitu. Tapi kalau untuk urusan pribadi, aku matikan ini. Kita untuk urusan pribadi, jangan pakai fasilitas negara. Itu begitu, Pak. Umar bin Abdul Aziz, wajar 2 tahun aman semuanya, tidak ada yang menerima zakat, makmur sejahtera. Takwanya begini pemimpinnya, Masya Allah. Dia tujuannya bukan ingin nilep hartanya umat. Maka yang mengambil harta rakyat, harta umat, maka ini termasuk ghulul. Dan Allah ingatkan di surat Ali Imran itu, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengkhianati hak umat, hak umum, maka dia nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa haknya itu, membawa apa yang diambilnya itu. Ini punyanya umat, punya masyarakat, diklaim punya pribadi, diklaim punya kelompok keluarga. Hati-hati, mana mampu kita, Pak? Ya, tidak mampu kita nanti bawa bumi. Ya, Masya Allah. Maka hati-hati, ini masalah ghulul. Dan ghulul ini adalah pengkhianatan, tidak jujur dengan amanah yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karenanya insya Allah hadirin, mudah-mudahan kita mendapatkan satu pelajaran penting, sisi lain dari sifat kejujuran. Salah satunya jujur dalam meminta, yang kedua tadi jujur juga ketika kita diberikan amanah, tanggung jawab oleh orang-orang yang memberikan amanah dan tanggung jawab kepada kita bersama. Taib, masih ada waktu? Tinggal 1 menit.
Pas. Alhamdulillah. Baik, mohon izin insyaallah karena waktunya sudah masuk waktu ini. Karena sudah masuk waktu, sudah diberikan isyarat sebelah ya. Jazakumullah khair, mudah-mudahan manfaatnya Allah karuniakan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dan dapat kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.